Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh kali ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Sehat Bu ya? Sehat walafiat. Yang kedua, salam dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ialah Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Dia pula Nabi yang rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan jiwanya sekalipun nyawanya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di permukaan bumi ini. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini alhamdulillah ya kita sudah menjalankan ibadah puasa yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai di penghujung 1 bulan suci Ramadan. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada subuh kali ini adalah 5 amalan. Ya, 5 amalan yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Ya, yang pertama adalah bulan ini adalah sebagai syahrul syiyam, bahwa bulan ini adalah bulan puasa, ya, di mana semua umat muslim itu diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana bahasa Al-Quran yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, posisi sebelah kiri baris kedua ke bawah, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, dalam digaris bawahi siam, ada kata perintah di situ adalah puasa itu menahan diri. Ya, apa yang harus ditahan? Tentunya kita sudah paham semua. Yang pertama adalah menahan makan. Batal tidak kalau puasa nak makan ki? Batal. Apalagi menahan minum. Ya. Apalagi yang harus ditahan selain makan dan minum? Ya. Menahan diri atau hawa nafsu. Ya. Salah satu kualitas ibadah puasa kita yaitu kita mampu menahan diri, ya, menceritakan kejelekan aib saudara kita. Karena kan banyak orang yang berpuasa tapi mulutnya tidak bisa naren. Puasa hari ini tapi nah cerita di belakangi saudaranya. Ya, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, ya, tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Apa yang tidak dapat? Yaitu haus. Cuma dia dapatkan
harus saja. Jadi inilah kualitas puasa kita, harus membentengi diri kita, menjaga puasa kita, bukan sekedar menahan lapar atau minum saja. Tetapi inilah nafsu kita. Ya, karena di dalam diri kita ini betul-betul ya selalu kita diiringi oleh godaan setan. Bulan Ramadan ini ya dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Ya, kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan itu dibelenggu. Jadi kita mana? Jadi setan itu ya selalu dekat dengan kita. Tetapi kalau kita iman kita kuat, ya fondasi iman kita kuat, maka setan itu tidak akan dekat dengan kita. Karena yang namanya iman terbagi lagi menjadi 3 tingkatan. Ada memang imannya standar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu imannya standar? Ketika azan dikumandangkan, tidak ada getaran di dalam hatinya bahwa ini adalah seruan Allah. Ada memang juga imannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu imannya kuat? Yaitu ketika azan dikumandangkan, ya seperti HP di telepon berdering. Ya, bahwa ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Tetapi imannya yang istimewa adalah belum azan dikumandangkan dia sudah berada di masjid. Inilah yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya bagi orang yang berpuasa lalu kemudian ada kegembiraan dalam menjalankan ibadah puasa, dalam artian dia senang ketika datangnya bulan Ramadan, maka itu akan diharamkan jasadnya ke dalam api neraka. Ya, jadi kita ini berpuasa sangat bergembira. Seandainya kita tahu pahalanya puasa ini, ya mungkin bisa sampai 1 tahun mau puasa. Tapi ia melewati bulan ada luar biasa. Sampai membaca pun raden. Kadang-kadang bertanya ke Ustaz, tidak mau dikasih di puasa ya. Memang tidak dikasih di puasa ya. Katanya puasa. Ya. Jadi orang-orang yang senang ketika datangnya bulan Ramadan sesuai dengan hadis Nabi, man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu wa amilan. Barang siapa yang senang gembira ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya Ibu, saya kasih contoh. Ya, ibu-ibu yang ada anak gadisnya. Kalau misalnya besok ada informasi, ya nani pasuroi anak tak, ya ramuti adodina, pasti gembira. Atau misalnya kita besok dapat informasi bahwa kita akan lolos menjadi PNS, pegawai negeri sipil, tentunya pasti kita akan bahagia. Lalu kemudian kita pasti mengadakan juga yang namanya syukuran. Jadi ini amalannya adalah menjaga kualitas kita pada saat berpuasa. Kemudian yang kedua ini adalah bulan ini adalah Syahrul Qiyam, yaitu bulannya sholat. Ya, seperti setiap malam kita aktifkan, yaitu sholat tarawih. Ya, berbagai versi pada saat persiapan dalam sholat, mulai dari takbir sampai di akhir dengan salam, banyak persepsi pendapat. Tapi yang namanya pendapat itu semuanya benar. Contoh ketika misalnya kita bertakbir. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang pendapatnya Imam Muslim, yaitu cara bertakbir. Ya, pertama ketika dia bertakbir dia sejajar dengan bahu. Kemudian ada juga pendapatnya Imam Abu Daud, yaitu sejajar dengan telinga. Nah, ini semuanya dibenarkan. Ya. Kemudian ada juga 3 cara bertakbir. Nah, ini bagus untuk kita pahami. Yang pertama, ya ada mengucapkan dulu Allahu Akbar baru gerakan. Ya, kemudian selanjutnya ada gerakan dulu. Jadi dia gerakan dulu baru dia bertakbir. Yang ketiga ini
ya bersamaan. Allahu Akbar. Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk dalam sholat, syaitan itu belum menggoda kita. Tapi pada saat kita masuk dalam sholat, takbir itu ada namanya halsid. Halsid ini ditugaskan memang untuk menggoda manusia. Pada saat kita mau sholat bertakbir, syaitan itu ditugaskan untuk dapat lingu-lingu. Ya Allahu Akbar. Belum pak memasak. Saya kepala. Ya, jadi hati-hati. Bagaimana pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya sholat itu supaya kita khusyuk? Ya, jadikan sholat itu pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jadikan sholat itu adalah sholat pertemuan terakhir. Supaya ketika kita sholat, ya, mengangkat takbir ini, kita dalam keadaan khusyuk. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita yakin bahwa kita akan menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu caranya supaya, ya mungkin ada sebentar bertanya, bagaimana cara sholat itu bisa khusyuk? Jadikan sholat terakhir itu pada saat kita menghadap, ya mengangkat tangan, ya itu jadikan adalah sholat paling terakhir. Ini yang pertama. Jadi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam-malam, ya mendirikan sholat di bulan Ramadan, maka diampuni dosa, termasuk salat tarawih kita pertahankan. Yang sholat wajib ditingkatkan, yang sunnah ditambah-tambahkan. Kemudian selanjutnya bulan ini adalah Syahrul Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah rugi yang tidak mendekatkan dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini adalah pedoman kita, salah satu petunjuk kita, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan Al-Quran ini diturunkan. Ya, untuk apa? Ya, furqan, untuk menjadi pembeda, untuk angisi ba'dika sigang kodiyah. Ya, kemudian Al-Quran juga ini, ya, dilipat gandakan pahalanya. Satu huruf saja, Bu, bisa kita bacakan dalam sehari atau setiap selesai sholat, itu akan menjadi pahala yang sangat luar biasa. Satu huruf 10 pahalanya. Bukankah dikatakan di situ alif lam, alif satu huruf, lam mim satu huruf. Jadi talung ini mendapat pahala. Dengan keseringan kita membaca Al-Quran, itu akan menjadi teman kita, itu akan menjadi sahabat nanti di yaumil qiyamah. Ya, sabda Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa inna yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacanya sampai Al-Quran, baca Al-Quran, karena nanti di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat, akan menjadi teman buat kita. Ini yang pertama. Jadi setiap waktu gunakan waktu kita untuk kesempatan yang emas ini di bulan Ramadan, kita dekatkan dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah bulan ini adalah bulan infak, ya, harta. Kesempatan buat kita, ya jamaah sekalian, betapa luar biasanya kalau kita berinfak atau bersedekah. Setiap sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka sama pahalanya bagi orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah syahrul doa. Jadi apapun doa kita di bulan Ramadan ini tentunya adalah Allah mengijabah doa kita, terutama ketika kita mau berbuka puasa. Ya, mungkin selama ini ada doa yang belum diijabah, maka mintalah. Ya, sebelum berbuka, ya niatkan memang apa doa kita. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 amalan yang harus kita kerjakan, kita maksimalkan
sampai di penghujung Ramadan, sehingga kita meninggalkan Ramadan ini dalam keadaan suci, ya, tidak ada sekali dosa-dosa kita, lalu kemudian keluar dari bulan suci Ramadan ini kita seperti bayi yang baru lahir, tidak ada sekali dosa-dosa kita. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sesi kedua adalah tanya jawab. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemaparan ceramah subuh yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Salam Isha. Dari aktifnya sesi tanya jawab ini, kami langsung mempersilahkan kepada jemaah untuk bertanya. Dan sesi tanya jawab ini, kalau ada pertanyaan di luar dari tema yang dipaparkan oleh Ustaz, bisa juga, kalau Ustaz bisa langsung dijawab, bisa langsung dijawab. Silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Bila yang meninggal pada bulan puasa, maka ada dalilnya, dalil yang sahih bahwa yang meninggal itu sudah dijamin masuk surga. Satu, tapi ada kalanya juga, namun jaraknya kalau menurut saya jarak yang meninggal pada bulan puasa yang bukan umat Islam. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada juga yang di luar dari tidak meninggal tidak ada bulan puasa? Menurut saya itu 70. Masya Allah, barakallah. Yang meninggal itu pada bulan puasa rata-rata orang yang bertakwa. Saya lihat. Terima kasih. Baik, ya. Demikianlah tadi salah satu pertanyaan dari jamaah kita, yakni pertanyaannya, ada dalilnya jika umat Islam yang meninggal di bulan suci Ramadan dijamin masuk surga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika yang meninggal tersebut bukan umat Islam di bulan suci Ramadan? Seperti itu saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan petunjuk ya Al-Quran bahwa selama dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau di bulan suci Ramadan ini ada orang yang beriman dan bertakwa dan kemudian meninggal? Ya. Jadi memang di bulan suci Ramadan ini tentunya kalau dia selama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah ada jaminan masuk surga. Karena selama dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah mereka itu akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menjadi pertolongan nanti amalnya, ya semua amalannya akan berbicara nanti. Ya, di dalam Al-Quran, ya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari ini ya mulut, tangan itu akan berbicara dan memberikan kesaksian. Jadi selama hidupnya ini Pak Haji luar biasa, sudah umur 70 tahun, ya alhamdulillah sholatnya lancar, ya berjamaah, lalu kemudian ikut majelis ini, saya yakin dan itu bisa dijamin masuk surga. Kemudian kedua, bagaimana orang yang
di luar Islamnya. Di luar Islam berarti tidak menganut dalam agama. Nah, itu akan sesuai dengan hukum Allah. Ya, karena memang agama ini ya tidak ada paksaan. Ya, inna dina indallahi Islam, agama yang paling dicintai adalah agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untuk mula agamaku. Tentunya di sini adalah selama dia memeluk agamanya, terutama kita ini Islam, ya, lalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan jaminnya adalah masuk surga. Kalaupun dia di luar agamanya Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan karena syarat untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia adalah satu tadi, as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya surga. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi pagi jawaban dari Ustaz terkait dengan masalah pertanyaan. Artinya Ustaz, kalau yang meninggal bulan suci Ramadan karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihimbau saja di bulan suci Ramadan dijamin masuk surga. Ya. Beda kalau bulan suci Ramadan dia menunggu waktu buka puasa, pergi balapan dia rumah orang, kecelakaan tapi di tempat, itu kan dia tidak mendapatkan di jalan Allah, kemudian dia meninggal. Ya, pertanyaan selanjutnya kami tunggu dari jamaah ibu yang mungkin ada yang bertanya, bisa langsung persilakan. Ya, mungkin ada yang kita tanyakan berkaitan dengan tema yang dipaparkan tadi oleh Ustaz, 5 hal yang dilakukan bulan suci Ramadan, atau bisa ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan agama Islam, ada yang kita mau tanyakan, bisa juga dipersilakan. Silakan Bu. Ya, mungkin sambil menunggu ibu-ibu, maka masih ada yang bapak-bapak yang mau bertanya. Ustaz Jamal, silakan. Kalau begitu, sembari menunggu ibunya bertanya, mungkin ada pertanyaan dari beberapa sendiri Ustaz. Bagaimana berkaitan masalah puasa kalau ada salah satu jamaah yang atau maksudnya salah satu umat Islam yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan diakibatkan karena ada uzur, kemudian ingin berpuasa Syawal, 6 Syawal Ustaz, kemudian puasa Syawalnya ini di bulan Syawal ini sisa 7 hari habis bulan Syawal. Yang mana tadi harus dilakukan, apakah harus dulu dibayar kalanya atau diselesaikan dulu puasa Syawalnya? Ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada umat muslim ya ketika Ramadan ini tidak berpuasa, entah karena dia sakit, maka bisa diganti kafarat di luar bulan suci Ramadan sesuai berapa jumlah. Misalnya dia puasa 3 hari dalam bulan suci Ramadan, tidak puasa seminggu ya, atau 3 hari dengan alasan atau faktor sakit ya, maka kewajibannya adalah mengganti di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan. Setelah itu baru bisa melanjutkan dengan puasa Syawal. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi jawaban dari
Ustaz, bahwa kalau ada umat Islam yang berhalangan berpuasa, khususnya mungkin ibu-ibu yang datang tamu tidak berpuasa, jadi lebih diwajibkan untuk diselesaikan dulu utang sekalian, kemudian baru selesai. Jadi kalau misalnya sisa 6 hari bulan Syawal selesai, baru dibayarkan lainnya. Kalau misalnya dia 1 minggu tidak berpuasa, ya tetap harus dibayar dulu Allah, baru puasa Syawal. Mungkin ada dari ibu, silakan Bu. Ada pertanyaan dari ibu mungkin? Ya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Ya, siapa tahu ibu mau bertanya bagaimana kalau di bulan Ramadan ini ada ibu yang menyusui ataukah ada ibu hamil, boleh tidak fidyah? Ya, mungkin ada di keseharian ibu-ibu yang ada keraguan tentang masalah berpuasa, bagaimana yang berkaitan masalah puasa bisa langsung ditanyakan. Ada Bu? Oh ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu yang mau kita Ustaz bertanya berkaitan masalah puasa. Jika ada kaum hawa yang sementara menyusui bayi pas bulan suci Ramadan, apakah dia membayar fidyah atau membayar fidyah dan mengganti puasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada ibu hamil atau ibu menyusui, ya kalau dia tidak mampu berpuasa maka dianjurkan untuk fidyah. Jadi memberi makan 60 orang. 60 orang fakir miskin. Ya, fidyatun tu'am miskin. Jadi pada saat ya masih kecil unyu-unyu bayinya karena membutuhkan ASI, kalau tidak diASI ya pasti bermasalah kesehatan. Jadi ya boleh fidyatun tu'am miskin, kita fidyah memberikan makanan kepada fakir miskin itu minimal 60 orang. Sekian dan terima kasih. Iya. Iya. Maksudnya setiap harinya dalam satu harinya itu 60 orang yang dikasih makan fakir miskin. Kalau kita mampu dalam setiap harinya selama bulan suci Ramadan boleh. Tapi kalau kita tidak mampu, ya sekali saja. Karena pernah Rasulullah SAW ada sahabat ketika tidak sengaja yaitu bersetubuh pada saat di siang hari, ketika ditanya mampukah kamu memberi makanan, dia tidak mampu. Lalu kemudian dikasihlah kurma untuk dibagikan kepada masyarakat. Tetapi sahabat ini dia berkata, saya lebih miskin, tidak bisa membagikan kurma ini kepada masyarakat. Maka disiplin keluarganya saja dibagikan. Seperti itu. Ya, Ustaz, kalau waktu ya saja bisa tiap hari 60 hari saja. Iya. Tapi kalau misalnya kalanya ini 30 hari, bisa satu kali saja 60 yang dikasih makan, atau bisa saja tiap harinya kita sekali makanan ke fakir miskin. Begitu saja. Iya, betul.
Mungkin masih ada ibu-ibu karena biasa yang pengennya problematikanya tentang keagamaan ini ibu-ibu sebenarnya, jadi kami harapkan ibu-ibu yang bisa lebih banyak bertanya, ya. Ya, silakan Bu. Ya, silakan bertanya, boleh bertanya tentang wudu, kitab wudu, Masih ada tentang waktu fikih. 3 menit Bu. Ya. Ya, Silakan. Siap. Pertanyaannya Ustaz, apakah seseorang yang berpuasa tetapi melakukan pembohongan pada saat dia berpuasa bisa mengurangi pahala puasanya? Oh ya, artinya kebohongan kecil Ustaz. Ya, saya dikasih tahu anaknya, yang main HP itu ada tetangga yang tiba-tiba buka matanya, padahal tidak, kita cuma menanggapi anak supaya tidak main HP. Dan ada anaknya siang misalnya kejam-kejam gara-gara main HP. Nah, pada saat dia menyampaikan kepada anaknya itu, dia pada saat itu dia sedang berpuasa, dia membohongi anaknya. Ya, bagaimana itu siapa yang membatalkan puasa seperti itu ya? Apakah itu mengurangi pahala puasa? Persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niat. Apa yang kita niatkan itu juga yang kita peroleh. Kalau niatnya ibu bagus untuk anaknya, tidak mengurangi pahala puasanya. Tapi sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri, kepada orang tua. Karena guru yang terbaik adalah, pendidikan yang terbaik adalah kedua orang tua, yaitu ibu kita. Terima kasih. Tergantung niatnya Bu. Kalau niat baik memang itu ya tidak mengurangi pahala puasanya. Masih ada mungkin sebelum saya tutup, silakan Bu. Ya. Ada pertanyaan? Ya, berhubung karena waktu sudah pukul 6 pagi, demikianlah 2 sesi dari kami, yakni ceramah Ustaz yang disampaikan langsung di sesi pertama, kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif di sesi yang kedua. Mewakili seluruh jemaah Masjid Al-Ihsan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas kesempatan dan kesediaan mengisi ceramah subuh keempat di Masjid Al-Ihsan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.